Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kicau Mania dimanapun Anda berada. Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang manfaat membawa murai batu ke lapangan atau ke latberan. Bagi Sobat Kicau Mania yang mau tahu prosesnya seperti apa, simak terus video ini. Oke, sebelum kalian menyimak video ini, ada baiknya dukung terus channel kami dengan cara tekan tombol like, kemudian subscribe, dan tombol loncengnya ditekan juga. Serta silakan bagikan video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Dan buat Sobat Kicau Mania yang kurang paham, silakan tulis di kolom komentar. Ketika saya membeli seekor murai batu dan telah saya rawat kurang lebih 2 minggu atau sampai 1 bulan, entah itu murai batu saya gacor atau hanya ngeriwik saja di rumah, maka saya akan membawanya ke lapangan. Kenapa burung yang belum gacor atau hanya ngeriwik saja di rumah saya bawa ke lapangan? Karena saya ingin melihat karakter, kualitas, serta bakat dari si murai batu tersebut. Banyak kasus yang sudah saya temui, burung yang di rumah hanya ngeriwik saja, tetapi ketika kita ablak di lapangan, murai batu seolah terpancing emosinya karena mendengar dari suara murai batu yang baru didengarnya. Bahkan banyak juga burung yang di rumahnya diam, di lapangannya pun hanya diam, tetapi ketika kita gantang dan bertemu dengan murai batu lainnya akan bermain dan kerja secara maksimal. Kenapa hal itu bisa terjadi? Mungkin di rumah kita hanya memiliki 1 ekor murai batu saja, dan murai batu kita tidak mendapatkan tekanan atau suara-suara yang mengganggu. Akibatnya murai batu kita tidak terpancing emosi untuk mengeluarkan kegacorannya. Dan bisa juga murai batu kita memiliki karakter pendiam dan santai pada saat di rumah, tetapi ganas ketika di lapangan. Ada beberapa manfaat ketika kita membawa murai batu kita ke lapangan atau ke latberan. Yang pertama, kita dapat mengetahui karakter dari si murai batu kita, apakah di rumahnya memang pendiam. Yang kedua adalah kita dapat melihat bakat serta mentalnya ketika mendengar dari suara-suara yang ramai di arena lomba. Yang ketiga adalah setelah kita pulang dari lomba dan murai batu mendengar tekanan dari suara-suara lain, maka ketika sampai di rumah keesokan harinya murai batu saya itu menjadi lebih gacor dan lebih aktif untuk berkicau. Apakah murai batu yang kita bawa ke lapangan itu wajib untuk kita lombakan? Jika kita pada saat di lapangan burung posisi kita ablak, murai batu mau berkicau atau merespon dari suara-suara murai batu lain, maka biasanya saya membelikan tiket untuk mencoba mental dan kualitas si murai batu tersebut. Apa sih yang kita dapatkan setelah hasil dari murai batu yang kita lombakan? Padahal kita belum yakin pada settingannya. Dari hasil tes perdana gantang tersebut, maka
kita akan mengetahui hasilnya. Apa yang harus kita benahi dalam ekstra puding atau settingan harian, dan apa yang harus kita perbaiki dalam perawatan hariannya. Ketika murai batu kita gantangkan dan mempunyai masalah, maka kita akan mengetahui dan apa yang harus kita lakukan pada murai batu tersebut. Apabila murai batu kita kelihatan bakat dan mentalnya, maka kita harus mempertahankan dan lebih fokus pada perawatan serta ekstra puding hariannya. Bagaimana kita bisa tahu murai batu kita berbakat dan mentalnya bagus? Ketika di lapangan atau kita lombakan, murai batu kita kerja tetapi belum maksimal. Ada juga yang kerja setengah-setengah tetapi mendapatkan nominasi. Apa yang harus kita lakukan jika kita sudah dapat melihat mental dan bakatnya? Kita harus mempertahankan perawatan dan ekstra pudingnya. Jangan terlalu banyak merubah settingan dan ekstra pudingnya. Kenapa kita tidak boleh merubah terlalu banyak? Karena ditakutkan atau dikhawatirkan pada saat pertama kali kita menggantangkan murai batu kita masih demam panggung, masih takut curi, atau masih bingung melihat murai batu yang banyak dan suara-suara teriakan dari penonton. Jangan hanya terfokus kepada settingan, tetapi latihlah mental murai batu kita dan sering kita bawa ke lapangan untuk menambah kemapanan serta membangun dari mental murai batu yang kita rawat. Bagaimana kalau kita belum yakin pada murai batu kita yang kita bawa ke lapangan? Kita tidak melombakan, itu tidak ada masalah. Tetapi kita bisa melihat pada saat kita ablak di lapangan, apakah murai batu kita mau berkicau serta terpancing emosinya. Saya juga sering membawa murai batu saya. Tapi apabila saya tidak yakin, maka saya tidak akan mengikuti pada murai batu yang saya bawa karena dikhawatirkan akan merusak dari mental si murai batu tersebut. Tetapi apabila saya yakin dan saya ingin melihat bakat dan kualitas dari si murai batu tersebut, maka saya akan membelikan tiket dan mencobanya, serta saya akan amati apa yang harus saya perbaiki nantinya. Jangan pernah ragu dan malu untuk membawa murai batu kita ke lapangan, karena di lapangan kita akan menemukan jawaban dari murai batu yang kita rawat, serta kita menemukan banyak teman, serta banyak kita menemukan senior-senior dari murai batu. Bisa kita tanyakan langsung bagaimana dan apa keluhan dari murai batu kita sambil kita sharing-sharing. Jangan pernah malu untuk bertanya, karena kunci kesuksesan itu adalah orang-orang yang ingin belajar dan ingin menjadikan murai batunya menjadi lebih baik. Jadi kesimpulannya adalah jangan hanya terfokus kepada pola perawatan dan settingan. Kita juga harus membentuk dan melatih mental murai batu kita agar pada saat di lapangan murai batu kita tidak demam panggung atau tidak takut oleh sorakan-sorakan dari penonton. Oke Sobat Kicau Mania, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat bagi Sobat Kicau Mania. Setiap perawat burung mempunyai cara dan triknya masing-masing untuk menjadikannya burungnya berprestasi. Selamat mencoba
dan selamat mencetak burung juara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.